Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kabar gembira yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan Syahrir Dirjen GTK terkait dengan guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri. Seperti apakah kabar gembiranya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kabar gembira yang telah disampaikan oleh Dirjen GTK Pak Iwan Syahrir, yuk kita simak dulu potongan video conference berikut ini ya. Yang sudah mengajar di situ ya mungkin kajiannya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Teman-teman, jadi apa sih maksudnya Pak Iwan Syahrir ini mengatakan yang sudah mengajar di situ akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi mereka akan diprioritaskan. Kalau begitu langsung saja ya kita cek kembali hasil diskusi Kemendikbud dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Ya, di sana dijelaskan tentang penempatan bagi peserta yang lulus passing grade. Jadi ini untuk penempatan P3K ya bagi peserta yang sudah lulus passing grade. Nah, di poin pertama dikatakan bahwa bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Sekiranya ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan tadi, bahwasanya yang sudah mengabdi di sekolah negeri tersebut lebih diprioritaskan untuk ditempatkan di sekolah tersebut, di sekolah tempat ia mengajar, dibandingkan dengan guru honorer swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah negeri tersebut. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Misalkan di sebuah sekolah SMAN A tersedia satu kuota. Kemudian pendaftar itu ada 2 orang. Misalkan pendaftarnya ada dari guru honorer yang sudah mengajar di SMAN A tersebut. Kemudian pendaftar yang kedua adalah lulusan PPG, dan yang 2 orang ini atau pendaftar yang 2 orang ini sudah lolos passing grade. Nah, bagaimana menentukan kelulusannya? Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan Bapak Iwan dan hasil diskusi tadi, bahwasanya yang mengajar di sekolah SMAN A tersebut lebih diprioritaskan untuk ditempatkan di sekolah SMAN A tersebut dibanding dengan lulusan yang PPG tadi. Tapi ya lulusan PPG tadi tetap lulus ya, lulus P3K dan ditempatkan di sekolah lain yang telah direkomendasikan oleh Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Nah, poin kedua di sini dikatakan bahwa jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, maka peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini teman-teman bahwasanya jika ada kuota 1 orang, kemudian yang mengajar di sekolah negeri tersebut ada 2 orang, maka yang memperoleh passing grade dengan nilai tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu di sekolah tersebut, di sekolah negeri tersebut. Kemudian yang satu orang ini teman-teman akan ditempatkan di sekolah lain yang juga diprioritaskan atau sekolah yang telah direkomendasikan oleh pihak Kemendikbud. Dan bisa juga peserta yang satu ini tadi menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak bersama-sama video conference Pak Iwan Syahrir berikut ini ya. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK ya. Jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar. Dan
guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal saja. Jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan, misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1, ya berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap, ya mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika, ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga. Guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya, dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami, karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan, jadi ini komitmen dari kami. Tapi pada saat yang sama, bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama, ini konten ya. Nanti kalau nanti belajar ini Prof. Mudi, berarti kontennya ini kita perkuat ya. Karena itu yang menjadi fundamental sekali. Oke, cukup sekian dulu untuk video hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru terkait P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.